Saya tambahkan sedikit sebelum kita menjawab. Jadi dalam Al-Quran kalau bisa lihat, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang perubahan kitab atau penyelewengan ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab mereka, atau mereka acak-acak gitu, acak-acak. Jadi satu ayat ditaruh sini, pokoknya nanti dicocok-cocokkan dengan keinginan hawa nafsu mereka, dirubah-rubah oleh mereka. Bahkan ada ayat itu yang dihilangkan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kalau misalnya, wa ilal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka katakan ini datangnya dari Allah, padahal itu tulisan mereka, itu bukan kitab sebenarnya. Ini artinya memang sudah dia ubah itu kitab itu, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, katanya ini kitab dari Allah, padahal itu bukan kitab dari Allah. Kemudian juga di dalam surah An-Nisa ayat 46 Allah sebutkan, innal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa nasu haddan mimma, dan di antara mereka adalah orang Yahudi yang mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Jadi kan ayat Al-Quran kan sudah baku sifatnya, kan nggak boleh digeser-geser. Kalau misalnya ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, boleh kan pindah ke surat lain gitu, atau tadinya ayat pertama atau ayat kedua itu boleh nggak dipindah ke tengah gitu? Nggak boleh, Pak. Itu sudah sifatnya apa? Itu tauqifi. Jadi ada yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya taufiqi. Yang tauqifi itu maksudnya itu sudah baku datang dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kita nggak boleh mengatakan itu. Tapi kalau yang sifatnya taufiqi itu penentuan seperti apa misalnya? Seperti harakat atau apa gitu di situ. Atau penentuan juz itu nanti ada ini di kalangan para ulama terkait dengan itu. Juz satu berapa banyak, juz dua berapa banyaknya. Nah itu kan ini aja sebenarnya sifatnya ijtihad. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tapi contoh yang paling besar kita dapat di dalam kitab-kitab mereka itu bahwa akidah mereka sudah rusak. Akidah mereka sudah rusak. Jadi bukan hanya sekedar ayat pun yang diotak-atik oleh mereka, tapi akidah mereka itu bukti bahwa ajaran dalam kitab itu sudah dirubah oleh mereka. Jadi mereka tidak lagi merujuk pada kitab asli. Kalau kitab asli itu pasti mengajarkan tauhid. Nah sekarang apa tauhid? Coba lihat akidah mereka. Akidahnya orang Yahudi, akidah orang Nasrani. Bagaimana akidahnya? Qalat al-yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Itu yakin oleh mereka. Qalat an-Nasara al-Masih Masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa al-Masih itu adalah anaknya Allah. Itu diyakini oleh mereka. Kemudian Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah, itu banyak sekali ayat-ayat. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Kata Allah, maka sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibn Maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Masih dalam surah Al-Maidah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga Tuhan. Itu sebutkan, berarti itu kan keyakinan mereka, dan itu dalam kitab mereka sudah rubah. Belum lagi nanti apa yang haram dihalalkan, yang haram dihalalkan. Alhamdulillah. Nah ini untuk menguatkan saja bahwa kita wajib tidak mengimani kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil yang ada saat ini, karena itu sudah tidak asli lagi, 100% tidak asli lagi, 100%. Oleh karena itu tidak boleh kita yakini. Yang wajib kita imani adalah kitab Taurat, Zabur dan Injil yang asli, yang pernah Allah turunkan kepada para nabi terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita sholat. Insyaallah. Siap, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya punya keluarga itu yang jualan arak ya Ustaz ya.
ciu arak Jawa itu kamar. Iya. Nah, dia bilang karena di Al-Quran itu ada yang mengatakan tidak haram gitu, artinya yang saya baca itu yang terakhir kan surat An-Nisa baru itu perbuatan setan, tapi yang surat sebelumnya itu tidak menyampaikan bahwa itu haram gitu, dan dia berpedoman Khomat tidak haram gitu. Iya, jadi disampaikan di surat itu yang setelah saya cari-cari nih Pak ya. Ayat yang terakhir. Ayat An-Nahl 67. An-Nahl 67. An-Nahl ya. Ini kan jadi gini Pak, pengharaman khamar itu mutadarrij, bertahap, tidak sekaligus. Maka kalau kita lihat ayatnya nanti itu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nahl, dalam surah Al-Maidah, dalam surah An-Nisa, itu nanti ada Pak. Ya. Itu memang kalau kita baca di ayat-ayat awal khamar itu Allah tidak langsung mengharamkan, betul. Tapi ayat yang terakhir terdapat pada surah Al-Maidah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat terakhir tentang khamar. Ini ayat yang memastikan khamar itu haram. Dan tidak ada lagi ayat sesudah itu terkait dengan keharaman khamar. Sehingga ayat-ayat sebelumnya itu bisa jadi patokan. Kalau ayat sebelumnya memang wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Itu tidak ada kata pengharaman di situ. Itu dalam surah Al-Baqarah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang hukum judi dan khamar, katakanlah bahwa judi dan khamar itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, lebih besar dosanya daripada kebaikannya. Itu ada ayat Allah tidak menyebutkan haram di sana. Ya, meski ada manfaat memang Allah sebutkan. Khamar itu ada manfaatnya juga walaupun manfaatnya lebih kecil daripada dosanya. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadikan ayat-ayat yang secara tidak tegas, karena memang itu awal sebelum khamar itu diharamkan. Khamar itu diharamkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat apa? Mengingat ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir, orang musyrik. Jadi antara sahabat itu kan mereka masih mengkonsumsi khamar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tidak sekaligus pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mereka berdalilkan dengan ayat-ayat sebelum itu nggak bisa. Dan tidak bisa kita mengambil kesimpulan sendiri, membuat hukum sendiri dengan ayat Al-Quran yang kita pahami, tidak bisa. Jangan kita membuat hukum sendiri terkait dengan apa yang sudah diharamkan dalam Islam. Oh ini ada nih ayat yang tidak mengharamkan. Nah kita ini siapa gitu maksudnya? Janganlah kita, ya jangankan orang awam, ustaz-ustaz ini nggak punya hak untuk membuat hukum ini haram, nggak boleh. Oh ini ada ayatnya, bukan itu maksudnya. Makanya kamu jangan baca ayat itu saja, baca ayat yang lain. Jadi ayat itu banyak sekali terkait dengan ada puncak keharaman itu dan tidak ada perubahan. Sama seperti orang yang menghalalkan nikah mutlak. Memang di awal-awal nikah mutlak itu dibolehkan oleh Nabi. Nikah mutlak. Bapak tahu nikah mutlak apa? Nikah kontrak itu. Nah itu orang-orang Syiah sampai sekarang masih pakai dalil itu. Dalil bahwa Nabi membolehkan nikah mutlak itu. Nah kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dibaca hadis-hadis Nabi yang mengharamkan? Karena tidak boleh lagi ada nikah kontrak sesudah itu. Masih nggak berdalil dengan hadis yang sebenarnya sudah dinasakh hukumnya itu. Hukum itu sudah dinasakh, sudah dihapuskan. Tapi orang Syiah ngotot masih itu juga yang dipakai. Makanya sampai sekarang mereka masih nikah kontrak itu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita malam ini banyak sebenarnya yang bisa mungkin pekan depan kita akan bicara tentang beriman kepada Al-Quran. Insyaallah akan kita sebut sedikit terkait dengan penyimpangan yang terjadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sallallahu alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.